Bismillahirrahmanirrahim. Ada kelucuan, bahkan mungkin bisa dikatakan dagelan yang disuguhkan oleh partai-partai. Dagelan apa? Nanti kita bahas setelah kita berzikir terlebih dahulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semestinya Pak Prabowo sebagai orang yang paling berkuasa, orang yang paling senior karena beliau pendiri di Gerindra, demikian juga Mas Muhaimin karena beliau ketua umum berturut-turut sudah 2 kali, karena beliau penguasa dan karena beliau orang yang paling berpengaruh di PKB, demikian juga PDIP Perjuangan, karena Mbak Puan dengan ibunya bisa dengan leluasa mendeklarasikan diri secara terbuka, mengkomunikasikan diri secara terbuka dan diterima oleh masyarakat secara sah begitu sebagai calon presiden. Alih-alih Mas Muhaimin, Mbak Puan atau Pak Prabowo mendeklarasikan diri secara terbuka sebagai calon presiden, ini malah orang yang tidak punya partai, ya masih anak muda begitu, tidak, saya katakan kartu Nasdem pun beliau tidak punya begitu ya, tapi malah dideklarasikan oleh sebuah partai. Inilah uniknya atau lucunya partai-partai Indonesia, dan keunikan ini dimanfaatkan, opportunity ini dimanfaatkan oleh Mas Surya Paloh. Sekali lagi saya katakan unik, saya katakan lucu, ketika yang tidak punya partai malah dengan segera mendeklarasikan diri menjadi calon presiden, malah mereka yang tidak punya partai masih meliuk-liuk berputar-putar begitu. Apakah tidak percaya diri? Apakah bisa jadi karena egois begitu? Karena berbagai cara untuk mencari presiden itu kan gampang. Siapa yang paling mungkin menang, siapa yang paling bisa diterima, akseptabilitas begitu, dan bisa melakukan survei-survei. Jadi keterbukaan partai-partai untuk menerima calon pemenang, saya kira hari ini diragukan untuk menerima siapa sebetulnya yang layak memenangkan pertarungan ini begitulah. Apakah partai-partai mengutamakan kadernya atau partai-partai mengutamakan pihak lain? Saya kira perkaranya adalah perkara dia bisa menang dan bisa memerdekakan bangsa ini begitu dari kemiskinan, kebodohan. Saya kira kesempatan ini yang dimanfaatkan oleh Surya Paloh dan dan Nasdem. Khusus bagi PKS sebagai partai pengkaderan, sebagai partai kader, dia juga masih malu-malu untuk menyampaikan kepada publik ini kader terbaik dia begitu. Ini prestasinya begitu. Sampai hari ini PKS sebagai partai kader pun masih terlihat berputar-putar untuk menyatakan siapa calon presiden menurut versi dirinya sendiri begitu. Jadi pertanggungjawaban tertinggi salah satunya adalah sesegera mungkin, secepat mungkin mendeklarasikan siapa partainya, tentu berdasar kemungkinan memajukan bangsa dan berdasar hal-hal terbaik bagi partai, hal-hal terbaik bagi bangsa, dan hal-hal terbaik bagi kader. Ya, selamat menikmati kelucuan partai-partai saja. Sekali lagi kita berzikir dan berzikir. Astagfirullahaladzim. Innahu kana ghafara. Ya Allah, jauhkanlah para pemimpin kami dari sikap egois, dari sikap mementingkan dirinya sendiri, dari sikap mementingkan partainya sendiri. Ya Allah, ampunilah mereka, berilah petunjuk kepada mereka, berilah petunjuk kepada masyarakat bangsa ini ya Allah, agar menjadi masyarakat yang berkeadilan. Ini nilai, ini doa, ini adalah nilai, agar menjadi masyarakat yang berkebangsaan, agar menjadi masyarakat yang jauh dari sikap-sikap egois. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.